merupakan masa depan yang cukup suram buat negeri kita, saya kira ya. Sangat-sangat suram. Harus bikin filmnya kayak The Day After Tomorrow kayaknya sebagai pembuat film. Nggak, itu menyeramkan sekali. Menurut saya sih sebenarnya itu bisa saja terjadi, mungkin terjadi selama kita tidak masih begini aja, selama kita tidak melakukan perubahan. Harusnya kita melakukan sesuatu supaya ramalan itu nggak terjadi ya. Tapi kalau ramalannya terjadi ya saya nggak tahu lagi gimana. Pertanyaannya sudah sejauh mana masyarakat kita di 120 wilayah itu sadar akan bencana yang akan terjadi di masa depan. Apakah memang benar? Mungkin banget. Tapi apakah itu juga bisa tidak terjadi? Ya bisa juga. Sekarang kan sebenarnya bagaimana tergantung dari kitanya melakukan aksi-aksi untuk kemudian mencegah supaya itu tidak terjadi. Misalkan ini tuh juga karena aktivitas manusia sehari-hari, kita mengambil banyak banget air dari tanah, itu kan yang membuat land subsidence ya, atau penurunan muka air tanah yang membuat nanti bisa Jakarta tuh tenggelam. Kita nggak punya sistem tata kelola air yang baik gitu ya, jadi dari dulu pun sudah bisa diprediksi gitu, dan sekarang udah mulai kelihatan hasilnya. Masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan pada hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini salah satu masalah yang juga harus kita tuntaskan. Jadi kalau kita sama-sama menjaga lingkungan kita sekarang, mungkin kita bisa menjaga supaya 2030 itu mungkin tidak terjadi atau bahkan bahkan kita bisa jadi lebih baik lagi. Yang bertanggung jawab tentu semuanya. Ini klise, tapi lebih enak semuanya. Jangan cuma presidennya, jangan cuma legislatifnya, jangan cuma yudikatifnya. Saya sendiri sebagai rakyat kadang-kadang juga buang sampah sembarangan. Kita tanggung jawab semuanya. Bertanggung jawab bagaimana kita melakukan dalam aksi sehari-hari kita hal-hal yang dapat membantu gitu kan, mencegah supaya itu tidak terjadi. Harus kontribusi setiap orang, harus melakukan hal-hal tertentu, mengubah lifestyle, harus lebih punya awareness terhadap isu-isu lingkungan. Yang paling bertanggung jawab pasti diri kita sendiri. Kalau misalkan nggak mulai dari diri kita, dari langkah terkecil, dari individu terkecil, nggak akan ada perubahan lagi gitu di dunia ini gitu kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri. Menurut saya, pemerintah harus mengambil alih posisi yang harusnya dia duduki dan memberikan pembaruan pada pola pembangunan kita yang tidak bertumpu melulu pada infrastruktur, tapi bertumpu pada hal yang sifatnya hijau dan biru, pohon dan air yang perspektifnya pembangunannya ekologis.